Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrian Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada definisi pajak. Pajak merupakan pungutan yang ditarik pemerintah atau negara terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Atau dengan kata lain, pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Yang kedua ada definisi dari subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Penjualan suatu produk akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Dengan adanya beban pajak ini akan mengakibatkan harga suatu produk akan naik dan kuantitas produk yang diminta atau ditawarkan akan turun atau naik. Hal ini disebabkan produsen akan mengalihkan tanggung pajaknya sebagian kepada konsumen. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjual selalu menambah harga barang yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dalam kurung Q plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak dalam kurung TAK, PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah pajak dalam kurung TAK, PD sama dengan PS plus TAK, dan kurvanya dapat dilihat pada gambar tersebut. Pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F dalam kurung Q sama dengan P plus S atau P sama dengan F dalam kurung Q min S. Keseimbangan pasar sebelum subsidikan adalah PD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan dalam kurung PD min PS kali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG sama dengan SX S kali QS, dan subsidi untuk produsen adalah SP sama dengan S min dalam kurung PD min PS kali QS. Pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Yang pertama, pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen. Subsidi tersebut dinyatakan dengan tarif subsidi S sama dengan satuan unit uang atau satuan unit barang. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan harga atau kuantitas di pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Fungsi permintaan sebelum ada subsidi. P sama dengan F dalam kurung QD sesudah ada subsidi dalam kurung tarif subsidi. P sama dengan F dalam kurung QD. Fungsi penawaran sebelum ada subsidi. P sama dengan F dalam kurung QS sesudah ada subsidi. P sama dengan F dalam kurung QS min S. Pengaruh subsidi kepada keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum subsidi dalam kurung TR. PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah subsidi dalam kurung TR. PD sama dengan PS min TR. Kurva dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD sama dengan 11 min P dan QS sama dengan min 4 plus 2P. Kepada produsen, pemerintah mengenakan pajak dengan tarif pajak sebesar T sama dengan Rp3 per unit barang. A. Carilah keseimbangan harga dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah ada pajak. B. Gambarkan perubahan akibat pajak tersebut. C. Tarif pajak yang ditanggung konsumen. D. Berapa tarif pajak yang ditanggung produsen. E. Berapa total pajak yang diterima pemerintah. F. Berapa total pajak yang ditanggung konsumen. G. Berapa total pajak yang ditanggung produsen. H. Arsilah total pajak masing-masing pada gambar di atas.
Jawab. A. Market equilibrium sebelum pajak. 11 min P sama dengan min 4 plus 2P. P sama dengan 5, Q sama dengan 6. Market equilibrium setelah pajak. 11 min QD sama dengan 2 plus 1 per 2 QS plus 3. PT sama dengan 4, PT sama dengan 7. Gambarkan perubahan akibat pajak tersebut. Gambarnya dapat kita lihat pada gambar B ya. Yang C, berapa tarif pajak yang ditanggung konsumen? C. TK sama dengan delta P sama dengan 7 min 5 sama dengan RP2. D. TP sama dengan T min TK sama dengan RP3 min RP2 sama dengan RP1. E. TP sama dengan T kali PT sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. F. TK sama dengan delta P kali PT sama dengan RP2 kali 4 sama dengan RP8. G. TP sama dengan RP1 kali 4 sama dengan RP4. Carilah total pajak masing-masing pada gambar di atas. Nah, gambarnya dapat kita lihat pada gambar H. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.